Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita dari kelompok 4. Di sini kita akan menunjukkan rapat online yang bertemakan tentang pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Prita Adriana Oktaviani. Di sini saya sebagai kepala daerah. Saya Nur Wahyuni, di sini saya sebagai sekretaris daerah. Saya Roy Kristiantoro, di sini saya sebagai kepala Dishub. Ya, perkenalkan saya Muhammad Anar Rafiuddin sebagai kepala kepolisian. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara sekalian yang sudah menghadiri rapat atau meeting online pada hari ini. Di sini saya ingin meminta laporan terkait penanganan dalam COVID-19 ini, terutama pada tindakan PSBB. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nur Wahyuni selaku Sekretaris Daerah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk Saudara Roy. Dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih. Ini dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kota Tangerang Selatan, Banten telah dimulai pada Sabtu 18 April 2020 dan akan berlangsung sampai 1 Mei 2020. Nah, berikut 7 titik pemeriksaan PSBB. Yang pertama, exit tol Rawabuntu BSD Serpong. Yang kedua, perempatan Victor Serpong. Yang ketiga, perempatan Gading Serpong Utara. Yang keempat, pertigaan Sandra Tek, Ciputat Timur. Yang kelima, Jalan Boulevard Bintaro, seberang showroom BMW Pondok Aren. Yang keenam, Puspitek, Jalan Raya Puspitek 1. Yang ketujuh, Jalan Remartinata, Pamulang. Nah, di situ pengendara sepeda motor akan diberi masker secara cuma-cuma apabila persediaan masih ada. Nah, sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih, petugas akan memeriksa jumlah penumpang di dalam kendaraan tersebut. Nah, sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih, Saudara Roy. Dan selanjutnya saya ingin meminta laporan kepada Kepala Kepolisian, Saudara Adnan. Ya, baik. Dari laporan kepolisian, Polda mencatat sebanyak 18.974 pelanggar moda transportasi selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta, Tangerang maupun Depok dan sekitarnya. Angka tersebut tercatat Senin 13 April 2020 sebanyak 18.974 pelanggar mulai melanggar. Dari total jumlah pelanggar itu, jenis pelanggar terbanyak adalah pengendara yang tidak menggunakan masker. Jumlah tercatat sebanyak 11.240 kasus. Sementara itu sebanyak 357 pelanggar yang dilakukan pengendara mobil yang melebihi kapasitas maksimal. Kemudian untuk pelanggar yang dilakukan pesepeda motor tanpa sarung tangan dan menggunakan masker adalah 1.774 kasus. Sedangkan yang berboncengan dengan alamat berbeda atau KTP yang berbeda ada 1.430 kasus. Sebanyak 727 pelanggar dilakukan pengendara dan penumpang mobil yang tidak mengindahkan physical distancing. Kemudian pengemudi yang suhu tubuhnya di atas normal berkendara, terakhir ada 87 pelanggar terkait jam operasional. Aturan pembatasan moda transportasi selama PSBB di Jakarta maupun di Depok dan sekitarnya di garis pasal bahwa
sosial berskala besar ini, petugas kepolisian memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau para pelanggar. Selain itu, pelanggar juga akan membuat pertanyaan tertulis untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi atau terulang. Apabila kedapatan masyarakat dapat melanggar 2 kali, maka pihak kepolisian akan menjeratnya dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang keterikatan kesehatan dan dapat dipidana 1 tahun penjara dan atau denda paling banyak 100 juta. Mungkin laporan dari kepolisian segitu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Itulah laporan dari Kepala Dinas Perhubungan dan Dinas Kepolisian, Ibu Ketua Daerah. Ya, terima kasih kepada saudara sekalian. Di sini saya ingin menanyakan kepada bagian Dinas Perhubungan, apakah di jalanan masih terlihat banyak orang-orang atau warga masyarakat yang keluyuran dan tidak keluar, maksudnya tidak mengikuti peraturan yang ada dari pemerintah? Ya, dari pantauan kami, ya masih banyak sih orang yang keluar gitu. Karena tadi sudah disebutkan sendiri jumlahnya oleh ini Kepala Kepolisian, bahwa masih banyak masyarakat yang mungkin membandel ya gitu. Masih ada yang belum pakai masker, sarung tangan gitu, masih berboncengan ini dua gitu tanpa dan KTP yang berbeda gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa masih banyak sih orang yang melanggar PSBB ini gitu. Masih belum pada sadar gitu bahwa physical distancing itu perlu gitu. Ya, terima kasih. Saudara Roy, selanjutnya kepada bagian dari kepolisian, apakah tindakan tersebut sudah membuat warga masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah? Atau malah warga masyarakat masih banyak yang menyepelekan hal itu? Ya, mungkin dari Dinas Kepolisian masih banyak masyarakat yang menyepelekan sosial berskala besar ini karena warga masih banyak yang bekerja di luar seperti yang berpenting-penting dan lain-lain. Dan polisi juga masih menemukan warga yang masih berkumpul, tidak di rumah maupun di rumahnya. Ya, segitu paling, Bu. Baik, untuk tindakan PSBB mungkin akan kita perpanjang jika situasi warga masyarakat masih membandel terutama. Lalu saya meminta kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk tetap menghimbau warga masyarakat agar selalu bersosial distancing terutama. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurwahyuni untuk menyimpulkan hasil rapat hari ini. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, mungkin penetapan status PSBB diwarnai tarik ulur antara pemerintah pusat dan provinsi. DKI sebelumnya telah mengusulkan agar diterapkan karantina wilayah untuk membendung penyebaran virus mematikan sekarang ini, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah PSBB pada 1 April 2020, Gubernur Anies Baswedan mengajukan surat usulan agar wilayahnya diterapkan status PSBB yang agar diperpanjang. Begitu, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurwahyuni. Jadi, untuk selebihnya, agar tetap dihimbau terhadap warga masyarakat kita untuk tetap di rumah dan bekerja di rumah, serta yang ingin berpergian tetap menjaga social distancing-nya.
Apakah ada hal yang ingin disampaikan kembali atau sudah cukup? Yes. Sudah sih dari Dinas Perhubungan. Baik, kalau begitu kita akhiri saja meeting hari ini. Terima kasih kepada Kepala dari Kepolisian, Kepala Dinas Perhubungan, dan Sekretaris Daerah. Jangan lupa untuk social distancing dan selalu sehat. Sekian dari rapat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.